Buat aku yang punya segudang aktivitas di luar ruangan dan sering terpapar sinar matahari, kadang bisa bikin kulit aku kusam dan gampang banget jerawatan. Ditambah lagi, cuaca panas yang akhir-akhir ini terjadi ngebuat aku lebih aware terhadap kesehatan kulit wajah. Udah nyobain banyak cara, seperti pakai skincare ini itu, tapi masih aja nggak jadi solusi. Bingung banget rasanya. Ada yang ngalamin sama kayak aku nggak? Halo, selamat siang sahabat cantik sehat. Kali ini aku akan membahas soal bahaya paparan sinar matahari ke kulit. Yang kita tahu akhir-akhir ini kan kulit kita sering banget kena teriknya panas matahari. Nah, kali ini aku Anita Nawang Asi akan membahas soal bahaya paparan sinar matahari ke kulit bersama salah satu dokter expert di bidang kulit, kelamin dan juga estetika. Ada Dr. Novi Oktaviana di sini. Mungkin bisa perkenalan dulu ya, Dok ya. Ya, kenalin dulu ya. Tak kenal makanya tak sayang. Kenalkan, saya Dr. Novi Oktaviana, spesialis kulit, kelamin dan estetik. Dan saat ini tempat tinggal saya di daerah Pati, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah saya saat ini berpraktek di beberapa rumah sakit dan di klinik kecantikan. Yang pertama yaitu di Rumah Sakit RSUD Suwondo Pati. Yang kedua adalah Rumah Sakit Fastabik Sehat dan di Alzena Skincare Indonesia. Dan juga di Halodoc ya. Oh, berarti bisa konsultasi di Halodoc juga ya? Bisa. Oke, berarti buat teman-teman nanti kalau mau ngobrolin soal kecantikan, soal kesehatan kulit juga bisa langsung ke Halodoc atau bisa mengunjungi langsung sama dokter ya, Dok ya? Sip. Oke, karena yang aku bahas tadi ya, Dok ya, mengenai paparan sinar matahari. Yang kita tahu kan kalau sinar matahari itu sebenarnya bagus juga buat tubuh, tapi juga ada kandungan-kandungan yang mungkin bikin kulit kita tuh jadi terbakar, jadi mungkin gosong dan sebabnya tuh bikin kulit kita jadi jelek gitu ya, Dok ya. Iya. Itu sebenarnya tuh sinar matahari itu bentuknya seperti apa sih, Dok? Iya. Ya, sinar matahari itu kalau kita bilang adalah UV ya, ultraviolet ya. Nah, saat ini memang yang jadi banyak terjadi perbincangan karena saat ini memang saat-saatnya bulan-bulan panas-panasnya di mana matahari itu sangat menyengat di kulit kita. Nah, saat ini memang saya di bagian kulit, kelamin dan estetik banyak sekali bagaimana sih matahari itu boleh sehatnya di kapan, matahari itu nanti paparannya yang bisa merusak kulit itu di jam kapan. Nah, kita akan bahas di sini. Ada yang namanya UVA, UVB, UVC dan ada juga yang lain ya. Nah, yang kita kenal sekarang tuh adalah yang langsung kena ke kulit kita yaitu UVA dan UVB. Ada juga sih UVC, tapi UVC ke ozon sudah nggak bisa lagi nyengat ke kita. Berarti gitu. nggak sampai masuk ke kulit ya, Dok? Iya, yang masuk ke kulit itu dua, UVA dan UVB gitu. Oke, kalau ngomongin UVA sama UVB ya, Dok ya. Kan kita juga udah banyak yang tahu nih UVA sama UVB, tapi sebenarnya tuh apakah dua ultraviolet itu tuh sama atau enggak sih, Dok? Oh, beda. Yang pertama dari panjang gelombangnya, Mbak Nawang. Jadi teman-teman sahabat cantik itu bisa tahu ini termasuk saya kena UV apa UVB itu kan kita nggak tahu ya. Yeah. Nah, kita hanya bisa memproteksi dari produk sunscreen kita. Ya kan, karena nanti akan arahnya kita pemakaian perlindungan kulit. Nah, yang pertama itu UVA. UVA itu panjang gelombangnya tuh lebih panjang daripada UVB. UVA itu antara 315 sampai 400 nanometer ya, sampai masuk ke dermis. Jadi itu yang menyebabkan kulit kita terjadi paparan jangka panjang. Jadi yang sering terjadi penuaan dini ya, kemudian kanker kulit itu dikarenakan paparan dari UVA itu tanpa perlindungan. Nah, yang UVB itu panjang gelombangnya lebih pendek dari UVA, dan UVB ini dia langsung mengakibatkan terjadinya ya kalau kena langsung UVB itu kita kebakar gitu loh, kayak burning gitu loh. Jadi langsung terjadi hiperpigmentasi, gosong seperti itu. Itu dari UVB-nya gitu. Terus kan karena kita kan nggak pernah tahu nih UVA sama UVB itu tuh masuknya itu tuh sampai sejauh mana sih kok bisa masuk ke kulit kita, terus bikin kulit kita itu jadi terbakar, terus gosong. Nah, itu tuh
untuk menghindari si UVA sama UVB kan kita Nggak tahu ya. Iya, kita nggak pernah bisa untuk apa ya istilahnya untuk ini mencegah banget untuk biar nggak masuk tuh kan nggak bisa kan dok? Itu gimana sih dok? Jadi kita ada range-nya nih. Nah saat ini kita di Indonesia itu kan karena Indonesia adalah negara yang beriklim tropis, jadi bagaimana caranya kita mensiasati pada saat iklim kita kan panas ya, saat ini panas. Di bulan NOS itu Agustus, September, Oktober, November. SON ya, September, Oktober, November itu bulan panas-panasnya ya. Memang kalau November sudah mulai hujan ya. Nah, pada saat ini bagaimana cara mencegahnya? Kita hitung aja pada saat sebelum jam 9 itu aman-amannya ya. Jadi kita kepengen biar matahari itu kita harus jangan sampai terpapar langsung di matahari, karena pada saat UV itu tergantung dari ininya, tegaknya matahari. Semakin tegak matahari, semakin dia masuk ke kulit kita, seperti itu. Jadi UVA, UVB memang tidak bisa kita ukur, tetapi bagaimana caranya mencegahnya, yaitu kita mensiasati, yaitu melindungi diri dari paparan itu di jam-jam tertentu. Kalau yang kita rekomendasikan sih jam 9 sampai jam 3 siang. Jam 9 pagi atau jam 8 lah itu udah aman ya. Jam 8 sampai jam 4 itu range-nya. Tapi di Indonesia ini kan ada yang namanya kita mengenal yang namanya UV index ya. Nah, UV index ini adalah bagaimana caranya biar indeks matahari itu kita tidak terpapar langsung bagaimana caranya biar nggak berbahaya ke kulit kita. Nah, karena di Indonesia ini cuacanya ekstrim sekali, di mana UV index itu 0 sampai 2 itu termasuk paparan matahari yang ringan. Nah, yang 3 sampai 5 itu paparan yang sedang. Nah, yang 6 sampai 7 itu tinggi. 7 sampai 8 itu sangat tinggi, dan 8 sampai 11 itu yang tinggi sekali. Nah, di Indonesia itu paparan UV-nya atau UV index-nya itu 6 sampai 11. Tinggi ya? Tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Jadi bagaimana caranya? Makanya biasanya orang-orang Indonesia kalau sering kena matahari itu baik nggak hanya cewek ya, cowok pun juga efeknya langsung ke kulit. Jadi terjadi penuaan dini, terjadi keriput yang sebelum waktunya sudah keriput, kemudian flek hitam, kemudian muncul penuaan-penuaan, tanda-tanda penuaan kulit dan kerusakan pada barrier kulit atau skin barrier, seperti itu. Nah, ngomongin dampak nih dok, kan kita tuh sering banget kulit jadi kusam, terus juga kadang ada yang sampai kulitnya terbakar sampai gosong, bahkan warna kulit jadi berubah. Itu tuh sebenarnya mengenai terbakar sama gosong nih dok, karena banyak yang gosong. Iya, yang gosong terbakar itu sebenarnya terbakar sama gosong itu merupakan satu rangkaian, jadi mulai dari terbakar sampai gosong, atau memang ada perbedaan nih dari keduanya, sama penyebabnya tuh emang sama-sama dari UVA sama UVB atau emang ada khasnya tertentu gitu dong? Jadi tadi kita tahu ya kalau paparan UVA itu menyebabkan paparan jangka panjang. Kalau UVB itu paparan jangka pendek. Berarti yang membuat gosong atau membuat terbakar kulit pada saat contoh aja ya, kita mantai ya, ke pantai berenang, itu kan paparannya kan langsung loh kok gosong ya, kok ini aja, apalagi pakai jilbab biasanya ini gosong, ini belang ya. Belang. Nah, itu karena paparan langsung sunburn namanya. Sunburn itu ke UVB. Jadi kalau UVB itu dia ciri-cirinya memang membuat kulit jadi langsung terbakar atau gosong. Nah, bagaimana cara antisipasinya? Kita menggunakan yang namanya SPF gitu. Kalau dampak dari UVA-nya sendiri itu ada nggak sih dok? Maksudnya yang sering banget kita temui di lingkungan kita nih. Kalau UVB kan terbakar sama gosong itu tadi kan dok. Nah, kalau yang UVA-nya itu lebih ke penuaan dini kah? Iya, karena tadi kan UVA itu kan dia paparan jangka panjang ya. Kalau paparan jangka panjang otomatis kan dia bisa merusak struktur dasar kulit. Jadi bisa menyebabkan penuaan dini, keriput ya, keriput yang harusnya usia 30 kok udah keriput, itu karena memang dampak dari penuaan dini dari sinar matahari yang kita tidak bisa melindungi. Kemudian yang kedua yang sering yang kita khawatirkan itu adalah kanker kulit.
Nah, itu adalah UVA itu. Kenapa? Karena UVA itu di dalam ruangan pun itu juga kita harus melindungi diri dari UVA, karena UVA dia tembus kaca jendela. Kalau UVB bisa sih, nggak bisa tembus kaca jendela ya, karena kalau UVB dia panjang gelombangnya kan nggak terlalu panjang. Kalau UVA kan panjang gelombangnya tadi kan panjang banget, jadi dia masuk ke jendela rumah, ke mobil, itu kita harus tetap pelindungan karena itu tadi ya. Oke dok, ngomongin dampak nih, pasti kan ada solusi-solusinya yang bisa bikin menangkal si UVA sama UVB ini nih, biar nggak masuk ke kulit, biar kita juga nggak merasakan dampaknya terlalu lama juga gitu ya. Jadi untuk solusinya nanti kita akan bahas di segmen kedua setelah ini, setelah pariwara yang akan lewat setelah ini ya, sama Dokter Novi tentunya kita akan bahas solusi-solusinya untuk bisa menghindari paparan sinar matahari. Oke. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Balik lagi sama aku di sini, dan di sini kita masih sama Dokter Novi yang akan membahas soal paparan sinar matahari lebih lanjut ya dok ya. Setelah tadi kita membahas soal sinar ultraviolet yang masuk ke kulit yang bisa menyebabkan kulit terbakar, yang bisa menyebabkan penuaan dini. Nah, sekarang kita di sini akan membahas soal solusinya ya dok ya. Mengenai solusinya ini kan kadang kan kita udah terlanjur nih terpapar sinar matahari, terus juga kulit jadi terbakar juga. Itu solusinya tuh gimana sih dok buat menangani si dampak-dampak yang udah dirasain sama kulit kita? Oke, jadi kalau untuk paparan dari sinar matahari atau ultraviolet, nah yang pertama kali kita itu ada yang namanya perlindungan. Gimana caranya kita tameng dulu ya, karena kan kita ultraviolet kan UVA, UVB, UVC ya. Kalau UVC memang tidak masuk ke bumi. Nah, untuk UVA, UVB yang pertama kali kita pakai pelindung. Jadi bukan hanya kita fokus ke wajah ya, tapi ke kulit semua. Pakai baju ya, tetap kita pakai penutup badan ya. Kemudian kita pakai topi, kalau cowok biasanya pakai topi. Itu sebagai perlindungan fisik. Nah, perlindungan fisik yang lain pun juga ada yang namanya sunscreen, tapi bisa sebagai fisik dan chemical. Nah, itu yang namanya sunscreen. Ada yang sunscreen, ada yang sunblock ya. Kalau orang bilang dulu tabir surya lah kayak gitu. Nah, itu yang kita oleskan ke kulit kita, baik itu wajah maupun ke badan. Nah, untuk ngomongnya soal sunscreen ya dok, sunscreen kan ada kandungan SPF-nya ya, kalau nggak salah untuk menangani si paparan sinar matahari itu. Nah, SPF itu kan ada banyak macamnya ya, ada SPF sekian. Nah, untuk kulit sendiri itu yang bagus itu sebenarnya yang kandungannya seberapa sih? Jadi kalau di dalam sunscreen kita bisa bagi dulu ya. Jadi sunscreen itu apa sih dok gitu kan? Nah, sunscreen itu adalah yang namanya, kan ada dua tuh sunscreen, ada physical sunscreen, ada yang namanya chemical sunscreen. Kalau physical sunscreen itu dia melindungi dengan cara mengeblok. Jadi dia sinar matahari dia mantul. Tapi kalau chemical sunscreen dia itu sinar matahari di sini dia akan dinetralkan.
Itu beda-beda bahannya. Biasanya kalau kita pakai baju badan ya, kita biasanya pakai yang namanya physical sunscreen. Jadi kita kalau ke pantai pakai yang ngeblok gitu kan, warnanya putih. Nah, itu namanya physical sunscreen. Dan physical sunscreen ini aman untuk bayi, untuk ibu hamil, pokoknya aman untuk anak-anak. Nah, untuk yang wajah biasanya kita menggunakan yang tipe kombinasi, yaitu antara physical dan chemical, atau menggunakan chemical saja boleh. Nah, chemical ini itu biasanya mengandung bahan-bahan aktif yang dipakai untuk menangkal dari matahari itu. Nah, yang namanya SPF itu adalah sun protective factor, di mana sun protective factor itu dia akan daya perlindungannya terhadap yang namanya UVB. Jadi ada yang untuk UVA juga, namanya PA atau protective of UVA. Jadi proteksi of UVA ini di PA. Jadi kan ada PA+++, ada SPF. Nah, kalau SPF itu dia menghindari adanya bahaya sinar UVB. Kalau PA itu adalah UVA. Jadi dua-duanya harus ada di dalam satu produk sunscreen. Jadi nggak hanya untuk melindungi UVB aja, tetapi dia juga harus bisa melindungi yang namanya UVA. Itu yang namanya double filter. Jadi sunscreen kita harus double filter, yaitu untuk melindungi UVA dan UVB. Nah, untuk SPF untuk UVB-nya kalau kita minimal di daerah yang tropis seperti di sini, apalagi di Pati, itu minimal 30 SPF-nya. Jadi semakin tinggi SPF, semakin perlindungannya itu semakin lama. Tetapi lamanya juga nggak lama-lama banget. Jadi SPF kan ada SPF 30, ada SPF 40, 45, 50, bahkan sampai SPF yang paling tinggi ada. Nah, itu tingkat itu untuk perlindungannya per jamnya atau per menitnya. Jadi kalau SPF 30 dia melindunginya sampai 2-3 jam saja. Jadi kalau pakai SPF 30 reapply lagi. Makanya berarti kalau udah 3 jam harus reapply lagi. Karena apa? Sinar matahari kan dari jam tadi ya, jam 8 sampai jam 4. Kita kalau udah jam 11 kok udah pakai sunscreen ya harus di reapply lagi, karena nanti bahayanya langsung masuk lagi. Terus nih dok, ngomongin SPF kan kadang kita juga menemukan kandungan SPF itu tapi nggak di sunscreen nih dok. Ada di produk-produk lain kayak mungkin foundation. Itu sebenarnya tuh bagus nggak sih dok untuk kulit? Karena kan mesti kandungannya juga udah tercampur sama bahan-bahan kimia yang lain gitu dok. Jadi SPF atau PA++ tadi ya, itu memang sekarang lagi trennya dimasukkan ke produk-produk seperti bedak, foundation, ataupun bahkan pelembab yang lain. Itu tidak masalah, asal dengan catatan harus sesuai dengan satu jenis kulit dan keluhan dari kulit itu. Misalnya jenis kulit kita normal-normal aja, dan memang kulit kita itu tidak terlalu banyak resiko, misalnya jerawat, iritasi, itu tidak masalah dikasih sunscreen yang ada foundationnya. Tapi kalau ada kalau lagi ada jerawat yang timbul, kita ya jangan pakai ada foundationnya, tapi pakainya yang murni sunscreen tetapi dengan bahan aktif yang lain. Oke. Berarti untuk yang pencegahan yang udah kena ke kulit itu bisa pakai si sunscreen itu ya dok. Nah, kalau untuk kulit yang emang belum terpapar sinar matahari nih dok, kayak misal kita pagi mau pergi kerja kan belum kena sinar matahari itu dok. Nah, itu gimana sih dok untuk mencegah biar sinar matahari itu nggak bisa masuk ke kulit atau bisa dinetralkan gitu? Jadi tadi yang memang yang pertama kan kita physical ya, maksudnya kita pakai topi, kita jilbab dan lain-lain untuk penangkal, bahkan pakai payung juga itu. Terus kita pakai sunscreen, tapi biar untuk mencegah gimana, udah pakai sunscreen nih, udah pakai baju nih, bagaimana ya biar tidak kita udah nggak ya, untuk mengurangi itu kita bisa menggunakan yang namanya barrier repair atau yang namanya pelembab. Jadi pelembab itu harus dipakai dulu. Jadi kulit kita itu harus tetap perlu setelah mandi ya, tetap pembersihan ya, tetap kita pakai wajah makanan kulit kan ada pembersihan, perlindungan ya, nutrisi, eksfoliasi. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas di luar, paling nggak kulit kita sebelum pakai sunscreen kita yang namanya pelembapan atau nutrisi. Berarti untuk kulit sendiri itu sebenarnya kita nggak melulu untuk sunscreen untuk mencegah si paparan sinar matahari. Iya, tidak pakai sunscreen aja. Iya, tapi step-stepnya juga kayak pelembab, terus juga pembersihan juga ya dok ya. Harus ada stepnya. Oke. Kalau udah terlanjur nih dok, kayak misal kulit udah terbakar atau kulit udah gosong, itu untuk menanggulanginya itu seperti apa sih dok?
Nah, itu tadi kembali lagi kalau untuk menangani itu biasanya saya berikan krim untuk iritasinya. Iritasi karena matahari. Tetapi kita kan nggak bisa terus-menerus pakai anti iritasi terus, obat anti iritasi terus. Makanya kita yang namanya pelembapan itu. Karena pelembab itulah yang nanti akan menyelimuti ya maksudnya kalau bilang tuh skin barrier-nya lah. Perbaikan skin barrier, perbaikan struktur dasar kulit. Jadi kalau misalnya kena matahari, kulit itu tidak langsung kepapar dan juga epidermis atau yang namanya kulit terluar itu dia masih tetap intak. Jadi tetap harus ada barrier repair. Jadi sebelum pakai sunscreen kita menggunakan nutrisi dulu gitu. Kalau kita sih metodenya kan dengan menggunakan metode kalau saya lebih terkenal lagi sandwich. Kalau sandwich kan untuk retinol ya. Tapi kalau untuk sunscreen biasanya saya kasih pelembab sama sunscreen. Jadi lebih mencegah. Oke, berarti untuk misalnya udah terbakar nih kulitnya itu bisa dikurangi untuk rasa sakitnya itu pakai si pelembab-pelembab itu ya, Dok? Iya, ya? sama anti iritasi tadi. Sama anti iritasi, berarti ada krim-krim khusus yang bisa untuk menanggulangi si kulit-kulit yang terbakar itu ya, Dok ya? Iya. Berarti untuk solusi dari paparan sinar matahari ini selain pakai sunscreen, pakai pelembab, tapi juga ada krim-krim yang bisa membantu untuk si paparan sinar matahari ini ya, Dok ya? Iya. Biar tidak terlalu hitam, biar tidak terlalu iritasi, kita harus menggunakan step-step skin food atau makanan kulit yang memang kita butuhkan untuk kulit kita, gitu Mbak Nawang. Oke, berarti untuk ngomongin si paparan sinar matahari ini, untuk solusinya itu sebenarnya ada banyak banget solusi. Mungkin emang masyarakat yang harus aware sama kulitnya sendiri, harus juga sering cari tahu nih soal kulit kita butuh apa. Itu bisa juga untuk konsultasi ya, Dok ya, nantinya. Kita harus tetap kondisikan, apalagi kalau kulit yang sensitif, kulit yang iritasi atau gampang banget kulit itu sakit. Nah, kalau kulit sakit, kulit iritasi, kulit merah itu memang kita harus tetap konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin serta estetik. Oke, untuk pembahasan soal solusi dari paparan sinar matahari, nanti kalian bisa langsung tanya-tanya ke Dokter Novi di Halodoc juga, nanti boleh banget. Terus untuk segmen yang kali ini kita tutup sampai sini ya, karena habis ini ada satu segmen yang unik banget, yang menarik, yang bisa kalian simak habis ini setelah pariwara berikut ini ya. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Balik lagi nih sama aku dan sama Dokter Novi di sini. Tadi kita udah bahas soal solusi dari paparan sinar matahari ya. Kita ngomongin sunscreen, kita ngomongin juga pelembab yang ternyata emang kulit kita tuh butuh banget ya, Dok ya. Nah, kali ini akan ada mitos dan fakta yang mungkin kalian juga penasaran nih, apakah ini tuh mitos atau fakta sih? Untuk mitos fakta yang pertama, kalau kita nggak kena sinar matahari, kulit kita nggak kena sinar matahari itu kulit bisa jadi kuning, itu mitos atau fakta sih, Dok? Mitos. Berarti
sebenarnya kulit itu juga masih tetap butuh sinar matahari ya, Dok? Ya? Tetap, karena sinar matahari itu fungsinya itu membentukkan vitamin D. Jadi penting banget gitu ya. Nah, untuk pembentukan vitamin D itu paparan sinar matahari di jam berapa aja sih yang emang bagus untuk kulit gitu? Jadi ya paparan matahari yang bagus untuk kulit itu tadi di pagi hari sebelum pukul 9 atau sebelum pukul 10 aja, sebelum pukul 9 aja udah, antara jam 7 sampai jam 9. Insya Allah itu bisa terjadi tanning atau pembentukan vitamin D. Oke, untuk yang kedua nih, Dok, kalau kita pakai day cream, kalau udah pakai day cream itu nggak usah pakai sunscreen, jadi cuman pakai day cream yang udah mengandung SPF, itu benar atau enggak sih, Dok? Itu mitos. Jadi day cream itu justru harus pakai. Sunscreen juga harus pakai. Tapi kadang day cream sama sunscreen jadi satu, itu juga ada. Tergantung dari ininya apa tipe produknya. Jadi kalau produknya sudah ada pelembabnya, sudah ada sunscreennya, udah jadi satu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kok ada day cream, ada sunscreen, ternyata sama-sama fungsinya sama, nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kulitnya keluhan kulitnya tidak banyak keluhan lah. Misalnya kalau iritasi ataupun breakout itu harus tetap ada panduan dari dokter gitu. Jadi jangan asal dipakai. Harus tetap pengawasan dokter juga. Pengawasan kalau kulitnya lagi bermasalah. Oke, yang ketiga nih, Dok. Semua tabir surya itu tuh sama kandungan, walaupun kandungannya mungkin beda, ada yang SPF sekian itu tetap sama atau enggak sih, Dok, buat kulit itu? Itu mitos, beda kan. Berarti tergantung dengan si kandungannya, misalnya SPF berapa. Jadi kalau SPF 30 itu dia perlindungannya sampai 2-3 jam. SPF-nya 45 dia bisa sampai ke 4 jam bisa. Tetapi semakin tinggi SPF belum tentu dia bisa mengcover bisa mengeblok semua, belum tentu. Justru biasanya semakin tinggi SPF kadang malah komedogenik. Nah itu yang ya banyakan kan SPF-nya tinggi biar ngeblok matahari terlalu ini, ternyata malah komedoan. Itu kan efek dari sunscreen yang SPF-nya lebih tinggi. Nah PA++ itu kalau di Indonesia memang kita sarankan memang plusnya 3, plus 1, plus 2, plus 3, karena kan tadi indeks UV-nya kan kita tahu kalau di Indonesia 6 sampai 11 yang terlalu ekstrim banget. Jadi perlu yang namanya itu tadi. Nah, tipenya beda-beda. Kalau tipe kulit yang berjerawat atau tipe kulit yang sensitif, jadi kita sesuaikan dengan jenis kulitnya. Jadi sunscreen harus disesuaikan dengan jenis kulitnya. Sama kalau kita lapar, kita pengennya makan nasi goreng, ternyata kita dikasih hamburger. Kan nggak enak tuh. Sama wajah kita tuh aslinya saya tuh lagi iritasi, ternyata saya dikasih sunscreen yang ternyata untuk kulit biasa, ya tambah iritasi, bisa jadi tambah iritasi karena ada efek dari sunscreennya itu. Jadi beda-beda, nggak sama. Oke, kalau ngomongin si sunscreen ini kan kulit itu tetap butuh si sunscreen ini ya, Dok ya. Cuman untuk ketebalannya itu tuh sebenarnya harus sekian, harus kan ada yang bilang kalau pakai sunscreen itu harus sebanyak segini gitu sebenarnya. Iya, karena itu menentukan itu tadi perlindungan tadi. Biasanya kita ke 2 ruas jari. Kalau menurut saya ya kita kan punya jurnal sendiri-sendiri ya. Ada dokter yang berpendapat udah nggak pakai sih, cuman dikit aja. Ada juga, tetapi kalau menurut kita sebagai pribadi kita harus sebagai seorang dokter kita ngeceknya dari jurnal-jurnal. Kalau kita pakainya 2 ruas jari itu gendut-gendut, nggak boleh tipis-tipis. Jadi gendut-gendut 2 ruas jari kita oleskan di wajah. Jadi itu perlindungannya udah maksimal. Oke, terus yang keempat nih, Dok, karena kan ini udah mulai masuk musim penghujan ya, jadi sering mendung atau hujan, itu sebenarnya penggunaan sunscreen itu masih tetap butuh atau enggak sih, Dok? Harus tetap butuh, tetap harus wajib seperti kita pakai pada saat cuaca panas. Nah pada saat cuaca mendung ataupun kita cuaca hujan, kita nggak sama UVA, UVB tetap itu harus tetap dipakai. Ya. Oh berarti untuk paparan ultravioletnya sendiri itu masih tetap bisa masuk ke kulit ya, walaupun mungkin cuacanya atau ada awan yang menghalangi si paparan sinar matahari itu. Oke. Terus yang terakhir nih, Dok, ngomongin sunscreen, kalau malam hari atau udah mulai sore itu kan paparan sinar matahari udah mulai turun, udah mulai kurang, itu tetap butuh sunscreen nggak sih, Dok? Kalau sudah nggak ada matahari, nggak perlu. Iya, jadi kalau malam hari nggak perlu pakai sunscreen.
Berarti itu mitos ya dok ya, karena kan ada yang ngomong ada yang juga, pengen malam hari gitu. iya, terus ada juga yang bilang kalau kalau kamu kena apa namanya sorotan dari motor atau kendaraan itu tetap harus pakai Harus sunscreen biar kulitnya nggak terpapar. Itu juga Untuk mitos saat ya? ini sih nggak perlu ya kalau malam. Kalau malam memang kita justru ke kulit kita istirahatkan dulu dengan nutrisi. Jadi perlindungannya sudah sampai matahari selesai terbenam gitu. Oke, berarti Mungkin ke blue light atau apa itu kan yang Iya. itu saat ini masih dalam kontroversi ya. Jadi masih dalam penelitian kalau sinar dari blue light atau sinar dari mana itu ya tetap kita perlindungan itu tetap, tapi kalau malam belum terlalu butuh dan kita tidak, dan kulit kita diistirahatkan karena sunscreen juga ada juga kan ini efek samping Iya. penggunaan sunscreen. Kalau kita pakai terus setiap hari ada komedonya muncul lah, kita juga kulit tidak istirahat gitu loh. Padahal seharian kita udah reapply terus kan gitu. iya, berarti komedo juga itu karena si sunscreennya itu. Salah ya, Dok, ya? satunya salah pemakaian sunscreen gitu. Jadi kalau kita pakai sunscreen apalagi yang ini yang agak berat ya itunya ininya itu bisa terjadi komedogenik. Jadi kalau pori-porinya membesar ya, kita pakai sunscreen terus, apply terus, tapi kita nggak double filter, nggak double cleanser, ya sama saja mesti komedoan. Jadi bukan perlindungannya aja, tapi ternyata pembersihannya juga tidak maksimal, jadinya komedo, jerawat, macam-macam. Oke, berarti ngomongin soal paparan sinar matahari tadi ya, selain kita harus tahu soal si ultraviolet, UVA, UVB, UVC juga, kita juga harus bisa untuk tahu nih kulit kita tuh butuh perlindungan yang seperti apa, tahu betul. produk yang dibutuhkan sama kulit itu seperti apa, dan juga kita juga udah membahas soal mitos dan fakta mengenai paparan sinar matahari tadi, mulai dari ternyata kalau pas mendung atau hujan kita tetap butuh si sunscreen itu tadi, terus juga kandungannya per SPF itu beda-beda, itu juga ternyata beda juga ya untuk produknya gitu. Jadi untuk pembahasan soal paparan sinar matahari, Dok, mungkin sampai sini dulu ya. Untuk selanjutnya mungkin kalian bisa langsung nanya-nanya ke Dokter Novi nih. Karena tadi juga stay di Halodoc juga ya, Di Dok? Halodoc itu bisa kalau malam hari ada jadwalnya. Kalau enggak di Poli Kulit, Kelamin dan Estetik, di Rumah Sakit Suwondopati, di Rumah Sakit Fastabik Sehat, dan di Klinik Alzina Skincare. Oke, untuk kali ini mungkin kita sudahi pembicaraan soal paparan sinar matahari sampai di sini. Sampai ketemu nanti next time lagi, mungkin sama Dokter Novi lagi ya, Dok ya. Iya, makasih Mbak Nawa, makasih Lingkar TV udah mengundang. Nanti kapan-kapan kita bisa sharing terkait kesehatan kulit, kelamin, dan estetik. Karena sebenarnya untuk kesehatan kulit juga itu merupakan investasi buat kita ya, Dok. Investasi jangka panjang, investasi diri sendiri, karena kita harus mencintai diri sendiri dulu gitu. Benar banget. Oke sahabat cantik sehat, demikian obrolan kita kali ini yang membahas soal paparan sinar matahari. Kita akan ketemu lagi next time sama Dokter Novi tentunya di Cantik Sehat di Lingkar TV setiap hari Jumat jam 11 siang. Aku Anita Nawangsi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih karena kalian udah standby sampai akhir episode kali ini ya. Kita ketemu lagi next episode, dadah!